Ini adalah aturan perdagangan yang batal, dan itu tidak akan membuat pengecualian bagi siapapun. Meskipun kedua lelaki tua dari ras kurcaci menebak bahwa identitas Qin Yichen tidak sederhana, mereka menghadapi permohonan yang terakhir, dan mereka hampir tidak ragu-ragu, dan hanya menolaknya. Dulu, ada beberapa kekuatan dunia tersembunyi yang menanyakan tentang Fight Trade Fair, namun mereka pun hanya bisa dengan patuh mengajukan surat undangan dari penyelenggara sesuai dengan aturan Fight Trade Fair dan menunggu pembukaan Trade Fair selanjutnya. Terlepas dari apakah itu klan narkoba atau ras dwarf, sudah pasti keberadaan kekuatan apapun di 10.000 benua yang tidak ingin memprovokasi itu. Selain itu, aturan ini adalah standar umum dari semua jagoan yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan batal. Jika Anda ingin masuk ke loteng ini, itu tidak hanya akan memprovokasi ras dwarf dan sponsor farmasi, tetapi juga semua kekuatan yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan batal. Melihat ekspresi kedua lelaki tua ini, Qin Yichen tidak bisa menahan sakit kepala. Dia tidak membuat persiapan untuk kali ini membatalkan pameran dagang, dan dia juga tahu bahwa hanya barang-barang di pavilion kuno ini yang nyata. Sayang sekali jika bayi Anda dipalingkan seperti ini. Pameran perdagangan Nether berikutnya, bagaimanapun, tidak akan dibuka sampai 10 tahun kemudian, dan dia tidak ingin menunggu terlalu lama. Dua senior, saya harap ini nyaman. Qin Yichen menghela nafas, telapak tangan keluar dari lengan bajunya. Melihat gerakannya, alis lelaki tua dari dua ras dwarf itu sedikit mengernyit. Menurut mereka, anak ini sangat tidak menarik, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di wajah mereka. Lagi pula, selama mereka tidak setuju, tidak ada yang berani menjadi kuat di sini. Di bawah tatapan kedua orang itu, Qin Yichen tidak melakukannya, tetapi mengeluarkan sesuatu seperti lampu botol, dengan senyuman di wajahnya, dan menyerahkannya kepada kedua lelaki tua itu. Bocah ini, mau menyuap kami? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, wajah kedua lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum. Keluarga Kurcaci adalah salah satu sponsor dari Fight Trade Fair, dan keduanya adalah tetua dari keluarga Kurcaci. Apa yang belum kamu lihat? Konyol menyuap mereka. Nak, jangan tertipu, tidak mungkin bagimu untuk membuat pengecualian. Tinggalkan dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan bahkan tidak tertarik mengambil lampu botol dari Qin Yichen. Sebaliknya, suara mereka menjadi sedikit tidak menyenangkan. Seorang junior ingin menyuap mereka, ini penyamaran. Uhuk-uhuk, junior sama sekali tidak bermaksud menyogok dua senior. Tapi junior melihat dua senior, dan pada pandangan pertama, sengaja menawarkan sesuatu yang istimewa untuk keluargaku. Untuk sikap keduanya, Qin Yichen juga tidak marah, dia terkekeh. Kamu tidak bisa membantu tetapi kamu bisa mengambilnya kembali. Kedua lelaki tua itu melambaikan tangan, dengan samar menolak. Melihat ini, mata Qin Yichen tampak memancarkan ekspresi terkejut. Segera, dia juga dengan tak berdaya bersiap untuk menarik telapak tangannya, dan mendesah dengan penyesalan di mulutnya. Oh, ini bahkan para tetua dari keluarga elf. Anggur yang didambakan, tidak menyangka dua senior menjadi begitu benar, minuman keras. Tanda seru. Begitu suara Qin Yichen jatuh, pupil lelaki tua dari kedua ras dwarf itu tiba-tiba menyusut. Apakah ini pemabuk dewa abadi yang disebutkan orang tua itu? Tanda seru. Kedua lelaki tua ini sepertinya sudah mengetahui hal ini dari mulut para elf. Ketika Qin Yichen hendak menyingkirkan lampu botol, lengan seorang lelaki tua terentang, terlepas dari gambarnya. Dia mengambil lampu botol. Melihat tindakan mereka, leluhur tua Lei Yao dan Wu Xiao saling memandang dengan ekspresi tak terduga berkedip di mata mereka. Tetapi mereka tahu bahwa para kurcaci, sebagai penyelenggara, sangat disiplin dalam pameran perdagangan kosong. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Pada saat ini, Qin Yichen memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah semuanya seperti yang diharapkan. Keluarga Kurcaci tidak berkelahi dengan dunia, tetapi mereka seperti para elf. Kebanyakan anggota klan menyukai anggur sebagai nyawanya. Ini bukan rahasia bagi 10.000 pembangkit tenaga listrik keluarga. Ketika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ingin mengundang para Kurcaci untuk membangun senjata suci, mereka akan menyiapkan anggur yang baik untuk kenyamanan. Cicipi. Lihat apa yang dibanggakan para bajingan tua tentang dewa mereka. Ada apa? Ketika lampu botol ditangkap, lelaki tua di sebelahnya tidak bisa menahan tangis. Di matanya, penuh kecemasan. Dan lelaki tua yang memegang lampu botol itu tidak ragu-ragu. Dia membuka sumbat botol, dan untuk beberapa saat, aroma harum keluar dari lampu botol, sehingga tubuh kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ekspresi kuat di mata menjadi lebih intens. Aroma ini memang yang paling lembut dalam hidup orang tua. Setelah menarik napas dalam-dalam, tatapan lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi menatap Qin Yichen sekali lagi. Lalu dia menghela nafas dan mengambil lampu botol. Gulu. Gulu. Saat simpul tenggorokan bergulir, kulit lelaki tua itu memerah hampir seketika. Setelah menyesapnya, dia mengambil lampu botol, dan mulutnya berteriak keras, anggur yang enak.
Melihatnya terlihat seperti kehilangan kendali diri. Selain lelaki tua dua di sampingnya, meraih labu botol. Itu juga seteguk. Apakah ada anggur yang begitu enak di dunia? Ini sangat bahagia. Senang. Namun sesaat, lelaki tua ini juga menghela nafas. Dia awalnya bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada anggur berkualitas di benua 10.000. Dia belum mencicipinya. Namun, setelah meminum kendi anggur berkualitas ini, dia menemukan bahwa apa yang disebut anggur berkualitas di masa lalu tidak seperti dedak. Namun, untuk waktu yang singkat, anggur dalam labu botol kecil telah dikonsumsi oleh dua orang. Pada saat ini, mata mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Qin Yichen. Suara yang sedikit canggung. Itu juga terdengar pelan. Itu, bocah, apakah kamu punya anggur yang enak ini? Dua senior sangat pandai minum. Melihat mata mereka merajuk, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu. Dia terkekeh, membalik telapak tangannya. Labu botol muncul lagi, dan labu botol ini jelas beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Namun, saat ini, Qin Yichen tidak memberikan labu botol, tetapi menatap kedua lelaki tua itu sambil tersenyum. Saat melihat labu botol ini, mata lelaki tua dari dua keluarga kurcaci tiba-tiba menyemburkan sinar cahaya yang berapi-api. Jika bukan karena identitas mereka, mereka mungkin tidak dapat membantu dan merampoknya. Orang ini, itu terlalu banyak. Melihat tindakan Qin Yichen, leluhur tua Lei Yao dan Wu Xiao saling memandang, tetapi senyum muncul di wajahnya.